Shalom, Minggu pagi 23 April 2023. Sambil goes, saya mendengarkan perenungan yang disampaikan oleh penginjil Sundoro Tanuwijaya yang diambil dari Filipi 2 ayat 13. Tapi saya ingin mendasarin perenungan pagi ini dengan membaca dari Filipi 2 ayat 12 dan 13. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Mari kita dengarkan perenungan hari Minggu 23 April 2023 yang disampaikan oleh Bapak Penginjil Sundoro Tanuwijaya yang dikutip tulisan John Frederick dari tahun 1627 sampai dengan 1691. Demikian perenungan hari ini. Hari ini 23 April, renungan kita diambil dari Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-13. Surat kepada jemaat di Filipi pasalnya yang kedua ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bukan kekayaan yang melimpah ruah, melainkan pemeliharaan ilahi yang waspadalah, yang menjaga kita dari pukulan kehancuran. Providensi atau pemeliharaan Allah di sekeliling kita merupakan dasar yang kokoh dari semua kemakmuran yang dikuduskan dan bertahan lama. Providensi Allah menggenggam dengan lengan kekalnya siapapun yang menyandang gambarnya. Ia akan mengangkat dan menjamin kita lebih baik daripada yang dapat dilakukan oleh status bangsawan maupun harta kekayaan. Kegembiraan dan kesenangan yang dihasilkan oleh pengawasan providensi ilahi sangatlah besar. Tanpa keraguan, ini merupakan bagian dari perjamuan kita di surga untuk melihat dengan bahagia bagaimana rancangan dan metode dibentangkan demi mengantar kita ke sana. Providensi tidak hanya mengantar kita ke surga, tetapi juga membawa surga ke jiwa kita sekarang. Allah melalui providensianya mengendalikan segala sesuatu demi melabuhkan kemuliaan dirinya dan kebahagiaan umatnya. Sementara seluruh dunia disibukkan oleh carut-marut arus kehidupan dengan rancangan dan sasaran yang sangat berlawanan. Mereka ternyata memajukan rancangan Allah dengan cara melawannya, melaksanakan kehendaknya dengan cara menentangnya, dan memperbesar gerejanya dengan cara mencerai-beraikannya. Mereka mengakibatkan perhentian orang kudus semakin indah dengan membuat kondisi mereka atau orang kudus itu begitu tidak nyaman di dunia. Alangkah menakjubkan sejarah yang dapat kita kumpulkan tatkala kita melihat jejak-jejak kaki providensi di sepanjang jalan. Ada pencegahan di sini dan ada kelepasan di sana. Ada pengarahan di sini dan perbaikan di sana. Terjadi kepedihan di sini dan kelegaan di sana.
Di sini ada racun dan di sana ada penawar racun. Providensi menyerakkan awan mendung. Orang di sini serba kekurangan dan di sana ada pertambahan. Di sini ada kebutuhan dan di sana ada pemenuhan kebutuhan. Kata-kata tidak mampu mengekspresikan kebahagiaan yang kita temukan di dalam pengaturan penempatan demikian. Saudara-saudara pendengar, alangkah menyenangkannya menjalani hidup dengan memperhatikan cara-cara providensi atau pemeliharaan Allah bagi kita. Betapa kita memperoleh surga di bumi. Cicipi dan kenalilah kemuliaan dari pengamatan akan providensi Allah. Tulisan daripada John Walvoil yang hidup 1627 hingga 1691. Baik, saya akan mengutip kembali perenungan hari ini yang disampaikan oleh Bapak Penginjil Sundoro Tanuwijaya atas tulisan Pak John tersebut di dalam Filipi 12 ayat 13 yang didasarin dari konteks ayat 12. Filipi 2 ayat 12 mengatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Ayat 12 adalah penulisan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bahwa dia menganjurkan supaya jemaat di Filipi yang dia tinggalkan tetap mengerjakan keselamatan seperti apa yang Paulus ajarkan pada saat Paulus ada di Filipi. Namun, apa kata Rasul Paulus di ayat 13? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, huruf besar. Jadi konteks yang disampaikan perenungan hari ini oleh Bapak Sundoro Tanuwijaya yang dibacakan atas penulisan Pak John tersebut sebetulnya adalah menjelaskan tentang konteks kerjakanlah keselamatanmu, tapi itu yang mengerjakan di dalam diri kita, umat pilihannya. Dalam perenungan yang sangat bagus diambil konteks tentang providensi Allah didasarin oleh Filipi 2 ayat 13 saja. Dalam ulasan yang disampaikan sangat bagus, saya mencermatin di 2 alinea terakhir yang dituliskan oleh Bapak John ini yang hidup dari tahun 1627 sampai dengan 1691. Dia menuliskan tentang alangkah menakjubkan sejarah yang dapat kita kumpulkan tak kala kita melihat jejak-jejak kaki providensia sepanjang jalan. Adalah pencegahan di sana dan kelepasan di sini. Ada pengarahan di sana, ada perbaikan di sini. Terjadi kepedihan di sini dan kelegaan di sana. Di sini ada racun dan di sana ada penawar racun. Providensia menyerakkan awan mendung. Orang di sini serba kekurangan, di sana ada pertambahan. Di sini ada kebutuhan, di sana ada pemenuhan kebutuhan. Kata-kata yang kita temukan di dalam pengaturan penempatan demikian. Jadi ini merupakan satu penggambaran apapun yang terjadi di dunia ini, yang minus, yang negatif, yang positif, yang pelepasan, yang kebahagiaan, semua ada dalam penetapan Allah, ada dalam providensi Allah, bahkan semua itu dikerjakan Allah di dalam diri kita. Ini yang menjadi satu dasar
pengambilan perenungan hari ini yang saya renungkan dan saya ulas pada saat goes Minggu 23 April 2023, bahwa segala sesuatu Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Baik semua yang kita alamin adalah yang negatif, atau semua yang kita alamin adalah positif. Semua dalam providensi Allah berdasarkan ulasan yang disampaikan oleh Pendeta Tanuwijaya atas tulisan John Flewell yang hidup tahun 1627 sampai dengan 1691. Kiranya Tuhan memberkati perenungan pagi ini. Immanuel selalu. Shalom.